Terima kasih banyak Buya yang telah memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa menghayati juga mengamalkan ilmu-ilmu mulia yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Allahumma ya Rabbal. Untuk kesempatan bertanya langsung kepada Buya Yahya, bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin sering melihat Buya Yahya tapi lewat YouTube, lewat video. Sekarang kita bisa berhadapan langsung. Untuk itu silakan yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya, tapi cuma 2 orang, mohon maaf. Perwakilan dari jamaah bapak-bapak 1, dari jamaah ibu-ibu 1. Silakan untuk yang pertama dari perwakilan 1 dari jamaah bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Buya, kami sangat mencintai Buya. Alhamdulillah kita mendengarkan tema yang sangat menyejukkan. Dari tadi saya tidak ngantuk menyaksikan wajah Buya, sangat bahagia, hati ini sangat akur Buya. Ini perlu saya sampaikan, bagaimana nanti kalau kami bertemu dengan Rasulullah, bertemu Buya saya sangat bahagia. Ini tadi kita membahas tentang bagaimana kita menanamkan rasa cinta, dan bagaimana juga kita harus menjauhi rasa dengki, karena memang kita manusia itu tak luput dari yang namanya rasa dengki. Dari yang Buya sampaikan tadi, ada sebuah cerita, ada anak dan seorang ayah. Ini jadi konsepnya itu birrul walidain. Anak ini ingin sekali menghormati orang tuanya, lebih khusus ayahnya. Tapi ayah tersebut selalu membuat sakit hati anaknya Buya, sehingga untuk menghormatinya itu rasanya sulit sekali. Setiap bertemu malah adanya itu sakit hati. Ingin sekali menghormatinya tapi dibuat lagi sakit hati. Walaupun kita dituntut untuk selalu menghormati orang tua, ini ayahnya sendiri. Bahkan sampai dia itu memutuskan, apakah dengan saya meninggalkan ayah saya ini, terus saya bisa fokus dan saya tenang, tapi dengan cara apa Buya? Kalau sudah tidak bersama ayah, tapi ini juga birrul walidain kepadanya. Tapi kalau dekat, timbul lagi karena kedengkian, emosi, amarah itu selalu tertanam sejak kecil. Seperti itu Buya. Itu pertanyaannya, dan satu permohonan, satu pertanyaan, satu permohonan. Saya mohon nanti setelah selesai izinkan saya mencium tangan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan seperti disampaikan orang lain. Kalau ada orang merasa nyaman, sejuk hati mendengar omongan kami, itu berangkat karena hatinya yang bersih, bukan karena omongannya. Jadi karena hati yang baik maka enak, makanya perlu menata hati karena hati yang baik, bukan omongan kami, ngomong kami biasa. Karena hatinya baik maka hatinya jadi enak dengar. Masya Allah, terima kasih, Masya Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua itu kewajiban, baik di saat Anda mencintai atau belum mencintai. Jangan sampai bakti kita kepada orang tua pakai syarat mencintai dulu. Oh tidak, cuman bedanya kalau Anda berbakti dengan cinta itu mudah, tapi kalau Anda tidak kepada ayah dan ibu, Anda tetap punya kewajiban berbakti sambil melatih cinta. Ibunya dari kecil mungkin tidak perhatikan, mukul, caci, olok, menfitnah segala macam, ya, tapi tetap wajib berbakti. Cuman cara berbakti itu bermacam-macam, berangkat dari kerinduan hati. Kalau ternyata di saat kita bertemu malah tambah rame, menjauh, tapi duitnya lancar, membantu, kita beri dan sebagainya, Anda punya 1000 ide untuk berbakti. Kalau orang ingin menuju surga, seperti punya ide 1000 cara untuk cari duit kalau orang cinta dunia. Seperti itu. Yang jelas Anda bermacam, tidak harus Anda duduk bersama beliau.
Atau barangkali memang umiknya atau ayahnya nanti tidak cinta kepada sang anak, maka juga mancing emosi. Karena ada seorang ibu marah kepada anak yang satu ini. Cuman anak ini harus tahu kalau bang ayahnya sudah marah, Anda jangan sering dekat. Mungkin Anda bisa menitipkan uang dan semantuk dari itu. Kalau ternyata ibunya berbantuan, jadi orang pertama. Seperti itu. Jadi tidak harus Anda tanpa seorang anak hidup bersama sang ayah, tidak. Tapi kalau memang wajib misalnya karena perlu bantuan sudah lemah, so ini dia harus. Kalaupun dia nggak bisa, jangan. Anda bisa bayar orang. Kalau sama orang lain mungkin masih sungkan sehingga tidak marah-marah. Tapi kalau dengan kita mungkin faktor kedekatan namanya anak. Kadang-kadang begitu gampangnya marah kepada anak. Sama orang lain nggak gampang marah, tapi sama anak bisa marah. Seperti itu. Ingat, berbakti pada orang tua adalah wajib. Dan insya Allah nanti akan kami hadirkan silsilah selanjutnya. Semoga ada kemudahan kita untuk datang ke sini ya. Nah, insya Allah. Ya Allah mudahkan. Cuman dia itu dada-dada. Cuman ingat pengajian kami selalu awal waktu. Biar yang mau ke kantor besok bisa ke kantor. 9.30 sudah ditutup, tidak boleh lebih. Jam 8 mulai. Di mana-mana saya tidak mau. Jadi yang ngantor tenang saja, jangan sampai ngantuk mesti ngaji sama Bu Yahya. Saya nggak enak nanti. 9.30 sudah beres. Lagi masih ada seperti itu ya. Insya Allah barangkali saya karena pondok kan ada di mana Batang. Jadi mungkin sering lewat sini. Baru sekarang nih kami sini ya. Kami sering saya lewat Batang. Saya orang Blitar, ya. Masya Allah, terima kasih. Semoga dimudahkan berbakti harus. Baik, semoga Allah menjaga hati semuanya. Cium tangan boleh, Anda mencium tangan saya. Saya juga boleh kan cium tangan Anda nanti gantian. Setelah ini boleh sama-sama. Habis ini, setelah bubaran. Ayo ibu yang soleha. Sebelumnya yang mulia ada Romo Yai Aziz dan Romo Hidayat yang telah membawa santri-santrinya. Romo Yai Aziz, Romo Masya Allah, Jazakallah. Romo Hidayat, Masya Allah, luar biasa. Boleh datang, saya sakit dulu Mas. Santri-santrinya yang dibawa karena baiknya kiainya. Nah ini pegangi kiai-kiai seperti itu, anak soleh ya. Ada pegangi kiai-kiai yang bukan ketawaduan, kiai yang rindu ngambil faedah, kiai yang memintarkan itu harus pegang ini. Bukan ada naudzubillah, ada kiai Masya Allah ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Insya Allah kalian tidak salah. Mana murid-murid beliau? Saya. Murid beliau mana? Anak soleh. Pegangi. Orang-orang seperti itu sayang. Kita perlu guru-guru, tulus guru-guru Insya Allah. Dan juga para kiai-kiai lainnya setuju. Melakukan kadang-kadang Masya Allah semua sana jasa. Ibu yang solehah boleh. Tanya resep masakan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini termasuk kesempatan yang langka bertemu dengan panjenengan beliau. Ini sepertinya memang Allah yang menghendaki. Tadi sore itu hujan deras sekali. Kemudian qadarullah lampu di depan rumah saya itu teleponnya meledak. Akhirnya sampai hari ini, sampai jam ini lampu di rumah saya dan sekampung itu lampunya nggak nyala. Akhirnya saya mesti kesini. Memang saya niatkan untuk hadir di kajian dengan beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya ini juga punya kegiatan mengisi ngaji. Kemudian yang saya bingungkan, saya ingin tanyakan, bolehkah kami para guru ngaji itu menerima upah bagi guru ngaji? Mengatakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum subhanallah. Pertanyaan yang sangat bagus menunjukkan kalau beliau secara pribadi adalah orang yang warak, takut haram, takut nggak boleh. Ini perbincangan ulama dulu. Ulama dulu mengatakan begini, selagi orang menjalankan kewajiban maka tidak boleh mengambil imbalan. Ulama dulu mengatakan begitu. Ngajar itu wajib, maka tidak boleh mengambil imbalan. Itu begitu, dulu bunyinya begitu. Sehingga tidak boleh ngambil imbalan. Akan tapi rupanya cara mendisiplin wajibnya itu wajibnya seperti apa? Apakah wajib yang ain? Kalau wajib ain, fardu ain, nggak boleh ngajari sholat kita ngambil untuk nggak wajib. Kalau ada orang tidak sholat, kita membiarkan dia dosa, maka kita wajib mengajarinya.
Sehingga para ulama berkembang setelah itu menjelaskan. Akhirnya kesimpulannya pada akhirnya bahwasanya inna khaira ma akhadtum alaihi ajr, sebaik-baik yang kau ambil sebagai imbalan gaji adalah mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Kalau tidak nanti Al-Quran akan hilang. Jadi Anda boleh diberi imbalan karena mengajar Al-Quran. Biarpun kami tahu Ustadz itu kalau terima imbalan bukan untuk dirinya, kadang-kadang dipakai lagi nanti untuk anak-anaknya. Seperti itu. Jadi boleh ya. Dan dia adalah halal, tidak usah khawatir. Memang mungkin ini bertanya, memang ada yang menyampaikan pendapat ulama-ulama dulu. Makanya kami sampaikan. Sehingga kami sampaikan bahwasanya alasannya ulama berikutnya kenapa? Orang dulu masih cinta Al-Quran banyak, sekarang orang pada meninggalkan Al-Quran. Kalau sudah yang ngajari nggak dikasih, nggak ada yang ngajar, Quran hilang. Ya kan, di kampung susah yang ngajar kan, padahal yang pintar-pintar pada mau ngajar, ya kan? Yang mulai, makanya boleh, ya, mengambil daripada apa diberi imbalan di saat kita mengajarkan adalah diperkenankan. Bahkan dikatakan inna khaira ma akhadtum alaihi ajr, sebaik-baik yang mau ambil sebagai imbalan itu. Karena apa? Menjadikan Quran lestari. Cuman kalau setelah itu saya tidak mau dipakai, orang tidak mau terima imbalan, ya sah-sah saja. Suka-suka, nggak boleh dipaksa dong. Anda mungkin punya kebutuhan dan yang lainnya. Yang jelas bagi kita harus peduli. Tolong para ibu-ibu yang cerdas. Mungkin kami sampaikan juga. Begitu pentingnya hari ini untuk madrasah diniyah. Ada seorang ibu tuh hanya cinta anaknya di dunia. Jadi gini, nak, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka, nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Tapi memang nggak ada dalam omongan. Perilakunya ada. Kalau sudah sekolah dunia itu dibiayai. Tapi kalau sudah madrasah diniyah dimintai sumbangan 5.000 aja, katanya kemahalan. Cari yang gratis. Ini kan repot orang-orang begitu tuh. Mestinya yang ngajar guru agama supaya lebih mahal daripada anak saya fakultas ekonomi. Kita perlu sadar maknanya. Jadi madrasah tolong dihidupkan kembali, tadi yang kami serukan juga. Kalau Anda berani biayai anak Anda fakultas yang mahal, kalau Anda tidak berani biayai mereka, Anda sudah kelewatan, cintanya dunia sudah kelewatan. Ini yang penting, lestari, sholat, ngajari sholat anak Anda, ngajari aja Anda. Makanya harus perhatikan di sisi itu. Kemudian juga kami himbau masalah dunia pesantren hari ini. Alhamdulillah ada pesantren para kiai tadi Romo Yai Hidayat, Romo Yai Abdul Aziz, ada pondok dan masih pondok yang lainnya. Ibu bapak, hari ini pondok penting sekali, keamanan anak hari ini. Kalau Anda dengar video anak kecil dibully, diantemin semuanya, itu adalah satu pondok di antara jutaan pondok, ribuan pondok. Ya. Pondok paling aman hari ini, maka tolong anak-anak Anda pastikan Anda rindukan kepada pondok pesantren, karena pergaulan di luar sudah sangat mengerikan. Pergaulan di luar sangat mengerikan. Maka pertama adalah pondok pesantren. Kemudian jika ternyata anak Anda sudah tidak mau mondok karena sudah gede, ini nasihat ya, tolong ibu bapak hantarkan hatinya ke pondok. Jasadnya jangan, tapi hatinya. Kalau memang anak Anda tidak bisa mondok, tapi jangan sampai hatinya tidak. Gimana menghantarkan hatinya? Anak Anda kuliah di mana? Jogja, di Solo, Jakarta, oke. Biarkan dia kuliah sana, tapi hatinya hantarkan ke pondok yang Anda inginkan. Jadi gimana? Anda kan kirim duit, misalnya sebulan 1 juta untuk uang saku, tambahi 1.200.000. Dia akan bertanya, Umi itu apa 200 ya? Untuk kau kirim ke pondok saya, pondok itulah. Bulan pertama Anda kirim 1.200.000. Anda tanya, sudah kau kirim? Nak, sudah Umi. Bulan kedua Anda kirim 1.200.000. Mesti dikirim lagi. Bulan ketiga 700, tanya, sudah kau kirim nak ke pondok? Sudah Umi. Bulan keempat coba Anda tes, Anda yang ngirim 1 juta. Apa kata anak Anda? Umi 200-nya mana? Untuk pondok. Sudah kecantol hatinya ke pondok. Tujuannya apa? Suatu ketika kalau anak Anda jadi orang kaya raya, hatinya sudah sambung dengan pondok pesantren. Pondokkan hatinya. Kalau memang jasadnya tidak bisa pondok, harus punya ikatan dengan pondok yang Nabi menyebut dengan taman surga. Termasuk mohon maaf yang anaknya berjual padu nggak karu-karuan. Ingat Allah, pertolongan Allah. Allah fi auli hati makanan abdi fi auli akhi. Anda ngurusi anak-anak santri, makanya berderma pondok-pondok para kiai, Anda bantu para santri, maka ketahuilah dengan ketulusan Anda, anak Anda yang katanya bejat badung akan dikembalikan oleh Allah. Jadi memang namanya pesantren hari ini adalah tempat yang sangat penting untuk kita tuju untuk anak-anak kita. Di sini banyak kiai. Ada pun di Al-Bahjah sendiri, Al-Bahjah ada namanya kelas tafakuh, kelas tahfidzul Quran, penghafal Quran di usia kecil. Kemudian kelas tafakuh itu adalah pesantren salaf lah. Kalau pondok kita dulu belajar ilmu agama sampai tuntas.
Dan di situ kita buat yang lain, bukan itu mereka ini, formal sendiri, SD, SMP, SMA. Dan juga mungkin yang ingin bergabung dengan kami, pesantren Al-Bahjah itu pertama tidak dibangun dari duit zakat, zakat biar dipakai oleh orang fakir miskin saja. Yang kedua, kita tidak mengambil dana dari pemerintah, karena apa? Kami rindu dari kocek hamba Allah, dari kocek Anda. Jadi kita juga tidak mengambil dana pos, karena apa? Oh, anaknya sudah bayar, sebagian ada ini sudah dibayar sama semua. Nah, kemudian ini pondok-pondok ada semacam itu. Ada mulai dari di Blitar sana ada, di Tulungagung ada, di Lamongan ada, sampai di Batang ini mulai, kemudian di Purbalingga sampai Bogor, sampai Lompat keluar Jawa juga ada Al-Bahjah. Akan tapi tidak harus di Al-Bahjah. Yang penting di situ diajarkan ini. Di pondok manapun, asalkan masih diajarkan, ingat akidah nomor 1. Allah wujud. Kalau sudah tidak itu jangan dimasukkan ke sana. Bagi saya akidah nomor 1. Saya tidak ragu ngomong dimanapun, biarpun orang berbeda dengan saya di hadapan saya nggak ragu bahwa saya Asy'ari, saya biasa dengan sifat 20. Allah wujud di dalam bapak, itu kunci. Kalau sudah nggak diajarkan begitu, jangan dimasuki. Selesai. Ibu-ibu yang soleh insya Allah. Dan nanti insya Allah kalau ada pengajian lagi, tiba-tiba biasanya mendadak. Ini mendadak kemarin beritanya. Kami nyampaikan mendadak. Saya pengen ngaji, karena saya ngitung. Saya jam 1 siang ada di Bangil. Kemudian besok pagi acara di Semarang. Sayang malam ini mau ngapain saya? Masa minum kopi aja. Saya pengen ya sudahlah, saya letakkan. Dan nanti insya Allah kalau ada lagi tepat ibu ya, awal waktu jam 8 sudah dimulai, 9.30 sudah selesai. Tidak akan saya lebihkan, masih ada 4 menit untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ambil program kemuliaan Al-Bahjah. Dari mana namanya lupa? Mana Al-Bahjah kita? Ringin Gintung rumahnya lupa. Pokoknya di Batam sih, ditanya Ringin Gintung. Mana? Kecilkan sih. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, tapi dengan catatannya jangan putus dengan guru ya. Yang ingin bergabung, kami siapkan nomor rekening. Nggak akan datang proposal ke rumah Anda. Anda catat sendiri. Anda yang mau masuk, ingin bergabung, Anda cari ya. Bank Syariah Indonesia nomor 751 443 917. Kecepatan BSI 751 443 917, kode bank 451, atas nama wakaf dan pembangunan Al-Bahjah Batang. Biarpun hari ini nggak punya duit, kalau nyatet kayaknya besok dikasih oleh Allah duit. Ulang 751 443 917 BSI. Alamatnya Al-Bahjah Batang, Dukuh Nanom, Desa Karanganom. Karangnya di dalam hati nggak ditulis. Desa Meringin Gintung, Kecamatan, tulis Kabupaten Batang. Terima kasih.